Pak Kristo, mungkin sedikit penegasan saja Pak terkait dengan kejadian yang terjadi di Garut ini. Bagaimana kronologi, kemudian berapa jumlah korban baik dari anggota TNI sendiri dan juga warga sekitar, kemudian dengan adanya warga sipil yang kemudian bisa mengakses tempat tersebut, apa evaluasi yang akan dilakukan oleh TNI ke depannya Pak? Ya, jadi memang Panglima TNI menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas kejadian ini. Kan kita juga kehilangan 4 orang prajurit terbaik kita dari TNI Angkatan Darat, ya, atas nama Kolonel CPL Antonius Hermawan sebagai Kepala Gudang Munisi 3 Pusat Pelatihan Angkatan Darat. Itu teman saya Pak, satu angkatan sama saya beliau, ya. Kemudian ada Mayor CPL Anda Rohanda, Kasimin Gud Bakum Kubusu 3 Puspalat, Kopda Eri Priambodo, anggota Kubusu 3 Puspalat, dan Pratu Aprilius Riawan, anggota Kubusu 3 Puspalat. Termasuk ada 9 warga sipil yang turut menjadi korban di lokasi ledakan. Ya, atas nama Saudara Agus bin Kasmin, Saudara Ipan bin Obur, Saudara Anwar bin Inon, Saudara Yus Ibing bin Inon, Saudara Yus Rijal bin Sepuluh, Saudara Toto, Saudara Dadang, Saudara Rustiawan, dan Saudara Endang. Saat ini ke-13 jenazah korban di lokasi ledakan tadi sudah dibawa ke RSUD Pamengpeuk untuk dilaksanakan otopsi dan pemulasaran jenazah. Tim di tempat kejadian masih mengamankan atau mensterilisasi wilayah sehingga tidak ada prajurit TNI maupun masyarakat yang mendekat ke lokasi kejadian sampai tempat itu betul-betul dirasakan atau sudah dinyatakan steril oleh dari tim Pusat Pelatihan Angkatan Darat, ya. Dan lahan itu memang sudah merupakan lahan yang memang rutin digunakan untuk pemusnahan munisi yang sudah akhir tadi. Memang lahan itu milik dari BKSDA Kabupaten Garut, gitu, ya. Nah, nanti ke depan tim investigasi ini akan bekerja mencari tahu, menyelidiki apakah prosedur tetap atau standard operating procedure dalam rangka pemusnahan ini sudah betul-betul dikerjakan atau tidak. Nah, gitu. Kalau sudah dikerjakan, apa evaluasinya? Kenapa masih bisa terjadi seperti ini sehingga seorang kepala gudang munisi saja bisa menjadi korban, gitu, ya, di dalam kegiatan pemusnahan munisi yang sudah akhir tadi, gitu, ya. Karena yang perlu diketahui oleh masyarakat juga bahwa munisi-munisi ini adalah munisi-munisi abnormal, munisi-munisi yang sudah di luar batas pemakaiannya atau kadaluarsa. Ada munisi kaliber kecil, ada munisi kaliber besar, MKK dan MKB, ya. Contoh MKK itu adalah apa? Munisi 5,56 mm, 9 mm, 7,62 meter. Tentunya berbeda dengan granat, dengan mortir, gitu, ya. Dibuat tahun berapa? Oh, di negara mana? Masa pakai berapa? Oh, 15 tahun. Oh, 20 tahun. Nah, setelah itu berarti munisi itu tidak bisa digunakan lagi karena tadi dikhawatirkan dia bekerja sudah tidak dalam kondisi normal. Yang seharusnya dia tahan dalam kondisi sekian derajat suhunya, bisa jadi dia di luar itu, gitu loh, meledak. Bisa jadi misalnya dengan tahan guncangan seperti ini dia tidak akan meledak, tapi kalau sudah tidak normal, digoyang sedikit bisa meledak. Nah, gitu. Nah, nanti juga ini akan kita evaluasi, apalagi misalnya diketahui ada korban masyarakat. Nah, memang informasi yang kami dapat adalah masyarakat setiap ada peledakan akan berduyun-duyun datang ke sana untuk mengambil logam atau mengambil sisa-sisa dari munisi yang sudah diledakkan tadi. Misalnya ada kuningan, ada tembaga, yang apabila itu dikumpulkan dijual, kan mempunyai nilai jual, gitu, ya. Nah, masyarakat mencari itu, gitu. Nah, nanti itulah prosedur-prosedur yang harus kita strikkan lagi, kita atur lagi bahwa tidak boleh setelah sekian lama misalnya peledakan, setelah ada dinyatakan bahwa itu steril, baru masyarakat boleh masuk. Sebelum itu ya tidak boleh ada yang masuk, gitu, ya. Sehingga kita menghindari terjadi kejadian-kejadian seperti ini di kemudian hari, gitu, Pak. Pak, artinya Anda ingin mengatakan bahwa sebetulnya TNI sendiri sudah memiliki protap, namun akan dievaluasi dan juga akan dicari tahu apakah ini protap ini dijalankan sesuai dengan prosedur seharusnya, gitu, Pak? Ya, setiap kegiatan itu kan ada prosedur tetapnya, ada standar operasi prosedurnya. Jadi kalau kita mau melakukan pemusnahan, tahapan-tahapan apa? A, B, C, D, E misalnya. Oke, misalnya kayak menyupir kendaraan. Tahapan pertama misalnya buka pintu, kemudian memasukkan kunci ke tempat ini. Nah, kira-kira itu kan tahapan-tahapan. Apakah tahapan-tahapan tadi atau prosedur tadi ada yang dilewati atau tidak misalnya? Kalau memang atau kalau sudah dilewati, kenapa masih bisa meledak? Nah, kita harus evaluasi dengan ini berarti ada temuan baru bahwa munisi dengan sekian ini nggak boleh atau sekian nggak bisa dijadikan satu, misal seperti itu, ya, gitu, ya. Nanti kan biarkanlah tim Pusat Pelatihan Angkatan Darat, dialah yang lebih tahu tentang teknis itu, ya. Kita yang saya orang infanteri juga tidak memahami teknis itu, mereka yang lebih paham tentang itu, gitu, Pak. Saya Radhi Saputro.
Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.